Salve fratres, lagi santai, mari kita bahas video yang satu ini. Akhirnya saudara, seperti yang sudah saya tandaskan di dalam konten ringan saya kemarin, mereka yang berdusta, mereka yang rajin bertelur klaim, ngutuk-ngutuk sendiri, kemudian mereka maju ke media sosial, menjadikan Protestan sebagai sansa, Protestan bidat heretik, karena menolak otoritas universal dan mutlak dan infalibel dari Paus. Itu ibarat lagu dangdut ya, kamu yang mulai lalu kami yang kamu bidatkan ya. Nah begini saudara-saudara yang Katolik, kasih tahu Paus di Roma, kasih tahu para magisterium, bikin konsili-konsili dangdut sebanyak-banyaknya, kemudian ngutuk-ngutuk anatima sampai bibirmu doer. Karena saya harus mengakhiri konten ringan ini dengan salam hormat penuh senyuman untuk Baginda yang mulia dan yang terhormat Mas Romo Patris Allegro. Oke, salamnya diterima ya. Mari kita bahas. Yang pertama, soal gaya, nada, dan emosi. Ini debat atau dangdut ya. Dek Garas tampaknya lebih tertarik menjadi stand-up komedian daripada pemikir serius ya. Sindiran murahan seperti mulut besar, ayam petelur, sansa, klaim hampa hingga dower mengindikasikan kebangkrutan argumen yang ditutup dengan gaya sarkastik. Kalau memang benar argumennya, kok perlu hiasi ejekan sepanjang 11 menit? Di dunia intelektual, semakin banyak tertawa mengejek, biasanya itu ada tanda argumen tidak siap diuji di ranah serius. Loud laughter hides weak logic. Yang kedua, salah asumsi dasar. Protestan diserang atau Protestan menyerang duluan. Dek Garas menuduh umat Katolik menjadikan Protestan sebagai sansak. Tapi realitas historis menunjukkan seluruh reformasi adalah serangan frontal terhadap gereja Katolik. Dari membakar bula Paus, menyebut gereja sebagai whore of Babylon, hingga menolak otoritas gereja sejati. Faktanya, Konsili Trenti adalah respon terhadap serangan Protestan. Jadi kalau sekarang Protestan dipanggil kembali ke kebenaran yang ditinggalkan, itu bukan serangan, tapi tindakan korektif penuh kasih. Kalau dibilang kami hanya bela diri, ya lucu, karena mereka duluan melempar batu. Apakah klaim kepausan hanya berdasarkan tradisi? Dek Garas mengklaim bahwa Paus tidak memiliki dasar dari kitab suci dan sejarah. Ini adalah pengulangan klasik dari Sola Scriptura, tetapi ironisnya dia sendiri tidak sadar bahwa kategorisasi jabatan gereja dalam bentuk presbiteros dan episkopos yang ia pakai juga tidak eksplisit diatur kitab suci seperti dia harapkan dari Katolik. Alkitab justru menyediakan dasar kepausan. Matius 16:18-19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci sama dengan simbol otoritas kerajaan, paralel dengan Yesaya bab 22 ayat 22. Jabatan Perdana Menteri Daud. Yohanes 21:15-17, Yesus memberi mandat pribadi kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Poimaine, gembalakan, digunakan untuk otoritas pemerintahan rohani. Lukas 22:31-32, Yesus berdoa khusus untuk iman Petrus agar ia menguatkan saudara-saudaranya. Ini bukan doa biasa, tapi penetapan otoritas penguat dalam komunitas apostolik. Yang kedua, bapak-bapak gereja menyaksikan otoritas Roma. Santo Ignatius dari Antioquia 107 Masehi, gereja di Roma yang memimpin dalam kasih. Epistola ad Romanos. Santo Irenaeus 180 Masehi, semua gereja harus setuju dengan gereja Roma karena otoritasnya. Adversus Heresis 3:32. Tertullianus, Santo Hieronymus, Santo Agustinus, semuanya mengakui periode Petrus dan suksesi di Roma. Jadi kalau Dek Garas bilang tidak ada bukti sejarah, dia sedang menutup mata terhadap ribuan halaman sumber gereja perdana. Kemudian ada masalah pembacaan episkopos dan presbiteros. Dia berkata bahwa episkopos dan presbiteros itu jabatan yang sama. Ini disebutkan memang secara fungsional dalam beberapa teks awal, karena dalam perkembangan awal gereja struktur sedang bertumbuh. Tapi perkembangan jabatan menjadi struktur hierarkis terjadi organik dan alami, tidak bertentangan dengan kitab suci. Ignatius dari Antioquia abad ke-1-2 sudah membedakan episkopos, presbiter, dan diakon. Ini bukan inovasi belakang, tapi kodrat gereja sebagai tubuh hidup yang bertumbuh sesuai kehendak Kristus dan karya Roh Kudus. Masalah kronologi, benarkah baru abad kedua? Klaim bahwa sistem episkopal muncul di abad kedua mengabaikan fakta bahwa Linus disebut dalam 2 Timotius bab 4 ayat 21 dan dalam Liber Pontificalis sebagai penerus Petrus. Santo Clemens dari Roma akhir abad pertama dalam suratnya kepada jemaat Korintus
berbicara tentang suksesi apostolik dan otoritas Roma untuk menegur gereja lain. Kalau tidak ada otoritas pusat, kenapa gereja di luar Roma tunduk pada nasihat Clemens? Ini jelas adalah fungsi primat yang telah diakui sejak awal. Kemudian ada inkonsistensi, Protestan mau kembali ke gereja perdana tapi menolak tradisi perdana. Mau klaim hanya Alkitab tapi semua daftar kitab Alkitab berasal dari otoritas konsili Katolik, Hippo, Kartago, dan sebagainya. Mau pakai episkopos dan presbiteros tapi menolak struktur episkopal yang dipertahankan bahkan oleh gereja Ortodoks Timur. Kalau gereja Katolik bidat karena memakai paus, bagaimana dengan gereja Ortodoks yang juga punya episkopat dan mengakui suksesi apostolik? Kritik terhadap paus ini seperti menuduh koki tidak tahu masak, padahal resep dan dapurnya berasal dari dia sendiri, koki itu. Dan yang lebih lucu lagi, Protestan menolak paus, tapi ingin pakai kitab suci yang justru dikanonisasi oleh otoritas paus dan para uskup. Mau balik ke akar, silahkan, tapi jangan cabut akar otoritas lalu ngaku pohon Kristen. Nanti yang tumbuh malah bidat berdaun sola, berbunga fide, dan berbuah kebingungan. Follow for more.